Saudara yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Kelihatannya cuma minyak tempayan, lalu urusan gandum, lalu urusan bendahara. Tapi jangan salah saudara, pada zaman Tuhan Yesus orang yang bisa kasih atau mengutangi, mempiutangi orang lain dalam urusan minyak zaitun dan gandum, itu pasti bukan orang biasa. Karena kita tahu Israel ada di dalam zaman penjajahan. Ini bicara tentang seorang pebisnis yang skala besar, bisa jadi skala internasional. Karena minyak zaitun itu sangat mahal. Berapa mili saja sangat mahal karena itu kebutuhan pokok, kalau sekarang sembako begitu ya. Lalu gandum juga kelihatannya cuma 100 pikul, tapi itu sebenarnya bunyinya kalau di zaman sekarang bisa ton-tonan gitu ya. Kalau minyak tadi yang sedang diurus itu bisa ribuan liter minyak zaitun. Jadi ini bukan perkara kecil sebenarnya, ini perkara besar saudara. Nah, orang ini punya bendahara, tambah lagi meyakinkan ya, ini mungkin adalah seorang sultan ya kalau di Indonesia mungkin ya, yang tidak ngurusi bahkan pembukuannya sendiri. Pada zaman Tuhan Yesus ini mungkin dekat dengan Kekaisaran Roma atau keluarga imam besar, orang yang punya bisnis begini. Nah saudara, ketika bendahara ini kedapatan, ketahuan dia memboroskan, kemungkinan dia korup atau dia mengatur dengan tidak baik mengelola yang dipercayakan tuannya dengan semua bisnisnya ini, dia dipecat. Dan ketika dia dipecat, dia berbalik 180 derajat, dia berubah. Tadinya dia kejar cuan, ya, dia kejar keuntungan, dia kejar kekayaan. Alat yang dipakai untuk kejar apa? Kedudukannya, kepercayaan majikannya, ya, kelihayannya mengutak-atik buku keuangan, dan ketidakberdayaan orang-orang yang menjadi pengutang-pengutang atau rekan bisnis dari si majikannya. Dia pakai semua itu supaya apa? Supaya dia dapat keuntungan kekayaan. Tapi ketika ketahuan dan dia dipecat, kemudian semua jadi berbalik. Dia yang tadinya kejar kekayaan, sekarang dia kejar orang-orang yang tadinya dia peralat. Dia kejar kepercayaan majikannya, pemulihan nama baiknya, dia kejar relasi dengan orang-orang yang tadi tidak berdaya, yang dia sewenang-wenang atur utang piutang mereka, rekan-rekan bisnis dari tuannya. Tadinya dia peralat manusia untuk dapat keuntungan. Sekarang dia pakai keuntungan yang dia kejar itu untuk dapat manusianya. Nah itu kan baru dia sadar ternyata kalau kepepet itu, yang kekayaan ini gak bisa nolong seberapapun dia sudah mungkin tabung atau simpan itu. Gak bisa. Ketika sang majikan yang kaya raya itu bilang pecat, langsung kepikir ngemis gak bisa, mencangkul gak bisa. Maka dia ubah sekarang strateginya. Yang dulu dia jadikan alat, sekarang dia jadikan tujuan. Dia berusaha membangun relasi yang baik, itu yang dikejarnya sekarang. Dia lepaskan kekayaannya, dia korbankan cuannya demi jejaring relasi dari orang-orang yang lebih berdaya, lebih berkuasa, menolong dia, menyelamatkan dia. Nah, karena itu kita perhatikan, sang majikan atau sang mantan majikan nanti memuji dia itu bukan, oh kamu sudah bertobat, bukan, tapi sang majikan itu memuji dia betapa cerdiknya engkau ini ya. Dia dipuji cerdik, bukan baik. Licik ya kalau dalam bahasa kita, cerdik. Si bendahara bisa menggunakan sisa-sisa wewenangnya supaya ia kelihatan tampak menolong orang lain, padahal sebenarnya dia sedang menolong dirinya sendiri. Makanya Tuhan tadi mengatakan anak-anak dunia memang lebih cerdik daripada anak-anak terang.
Nah, di zaman sekarang saudara, ada orang-orang yang sangat kaya itu ya. Bapak Ibu bisa carilah berita di internet atau di mana, Bapak Ibu mungkin sudah tahu nama-nama besar dunia yang kalau dia kasih sumbangan, donasi, bantuan itu bukan ke satu lembaga, bukan ke satu perusahaan, tapi bahkan ke satu negara gitu ya. Bahkan dia bisa ngasih ke beberapa negara yang masih berkembang atau terbelakang. Saking banyaknya duitnya, saking besarnya kekayaannya. Kalau dia datang ke negara itu, minimal selevel menteri yang nunggu dia di bawah pesawat itu. Kalau di negara kita bahkan presiden yang nunggu ya. Berapa orang sudah datang nih dalam berapa tahun terakhir ini, orang-orang besar, orang-orang kaya dunia itu. Ngemis-ngemis kita. Dan yang nunggu di bawah pesawatnya minimal menteri, bahkan presiden. Mereka bisa menunjukkan kedermawanan dan membangun banyak fasilitas kesehatan, sekolah, pertanian, lingkungan, sanitasi, teknologi, bahkan banyak persoalan-persoalan sosial yang mereka biayai dengan nggak tanggung-tanggung. Bisa dananya menghidupi satu negara kecil itu gampang saja mereka keluarkan. Lalu kemudian kita puja-puja mereka, wah mereka sangat baik. Mereka sangat sangat murah hati, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya orang-orang yang ngerti ekonomi atau orang-orang yang ngerti apa yang terjadi di balik layar kemudian berbicara bahwa bantuan, donasi, pemberdayaan yang dilakukan oleh orang-orang hebat itu, orang-orang yang sangat baik itu, sebenarnya ujung-ujungnya akan balik pada keuntungan si pemberi. Orang-orang kaya di Amerika itu sumbang negara-negara kecil, nanti negara-negara kecil itu jadi tempat konsumen terbesar mereka dan jadi tempat buruh termurah mereka. Indonesia kan sekarang begitu ya, disumbang, tapi dengan syarat gaji nggak boleh naik ya, UMR segitu-segitu aja ya, supaya kami bisa investasi, supaya kami bisa kasih CSR ya, atau apalah sumbangan donasi itu namanya. Kelihatannya mereka rugi besar, tapi dibanding kekayaannya itu hanya seujung kuku sebenarnya yang mereka beri. Tapi nanti baliknya ke mereka itu wah luar biasa. Nah, anak-anak dunia sistemnya begitu Bapak Ibu, cara mainnya begitu. Bisa nolong orang, bisa sangat jadi berkat. Tapi yang ngerti, yang tahu-tahu aja, tahu bahwa itu bukan sebenarnya sumbangan. Itu sebenarnya investasi jangka panjang, yang halus, yang lembut, yang kayaknya tidak mengeksploitasi, tapi sebenarnya pemerasan jangka panjang. Banyak orang yang bisa melakukan kebaikan, tapi kita nggak bisa polos-polosan terima bahwa tidak ada udang di balik bakwan. Bapak Ibu Saudara di skala kecil lah, misalnya di Indonesia atau di Pulau Jawa atau di Surabaya ini ya, banyak orang-orang yang tampak baik ya, kasih tanah, kalau ada perumahan, tanah perumahan atau kawasan industri baru atau ada mal baru, dan terancam kurang laku begitu ya. Apa yang mereka lakukan? Kasih tanah untuk gereja. Ya, supaya harga kawasan industri atau perumahan itu jadi naik, ya. Wah, kami kasih tanah sak gedungnya, sak fasilitasnya, butuh mic apa semua kami sediakan. Sekarang begitu caranya Bapak Ibu. Kelihatannya rugi banyak, tapi sebenarnya itu untung besar itu. Ya, karena dia tahu apalagi kalau misalnya GKI yang ada di wilayah itu pasti yang masuk orang-orang GKI yang adalah banyakkan pebisnis Surabaya atau di Jawa ini. Sudah terlihat gejala-gejala itu. Anak-anak dunia cerdik, pakai kebaikan, pakai sesuatu yang sangat rohani, dirikan gereja, tapi ternyata ada rantai bisnis yang saling menguntungkan di dalam kehidupan yang tampak baik itu. Cerdik kan?
Ya Bapak Ibu sendiri sudah ngalami ya, mungkin ada teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita mungkin yang bantu kita lumayan besar. Tapi nanti ujung-ujungnya diungkit-ungkit, kamu loh dulu tak bantu begitu ya. Kamu loh dulu saya yang terus nolongin. Kita pikir dia punya lebih, makanya dia tolong kita yang punya kurang ini. Tapi yang lebih ini yang biasanya menghitung-hitung dan ngingat-ngingat. Ya. Dan kemudian dengan cerdiknya harus dibalas dengan apa? Ya kamu gak balas saya dengan uang, dengan harta, dengan aset. Tapi apa yang saya bilang kamu harus manut, kamu harus lakukan. Lah itu. Keluarga seringkali begitu. Ya, kita menaklukkan orang lain dengan kebaikan kita yang harusnya tanpa syarat, tanpa harga, tidak boleh ada transaksional. Memang gak dibayar dengan nominal, tapi dibayar dengan utang budi biasanya. Dan itu lebih berat, karena susah bayarnya utang budi itu Bapak Ibu. Kita harus nunduk-nunduk terus di depan orang itu. Dan kalau kita berani ngomentari sedikit, langsung kamu lupa ya siapa. Saya sering ketemu ya, cerita-cerita yang begitu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang itu sudah dapat modal yang besar, dipercaya sebagai mandataris, sebagai bendahara, sebagai pengelola dari semua kekayaan ilahi, kekayaan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk misi keselamatan, untuk menyelamatkan ciptaan Tuhan, untuk menebus orang lain. Tapi kita kalah cerdik. Kita lebih banyak ngeluh, aku gak bisa, aku gak punya apa-apa. Aku gak bisa bawa orang lain pada keselamatan, misi ini gagal, misi ini berat, misi ini susah. Kita kalau ada krisis, kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada rintangan, kita gagal pakai kesempatan, kita gagal pakai peluang, kita gagal mengelola modal, talenta, atau apapun sebenarnya yang sudah disediakan Tuhan untuk kita bisa mengerjakan dan mencapai misi keselamatan bagi seluruh isi bumi itu. Jangan-jangan kita tunggu Tuhan bilang, sudah wes dipecat aja nih orang Kristen ini. Apakah tunggu seperti itu? Baru kita bilang, oh iya sih, aku masih punya bisa nih. Aku masih punya wewenang yang bisa aku pakai untuk ngerangkul dia. Aku ini koordinator sektor, aku ini masih bisa untuk kepo, untuk bisa tanya-tanya gimana hidupnya selama ini aku gak pernah tanya. Aku ini penatua, aku ini ketua komisi, aku masih bisa sebenarnya dan punya wewenang, punya kuasa untuk hadir dalam masalah hidupnya. Tapi selama ini aku hanya melakukan program saja. Baru keingat, oh iya saya kan harusnya bisa. Apa tunggu dipecat dulu tah? Seperti bendahara itu. Oh saya kan orang Kristen, minimal saya punya kuasa dalam doa, tapi saya gak pernah berdoa buat dia. Ada banyak cara yang Tuhan kasih, tapi gak kita manfaatkan. Belajarlah dari si bendahara yang tidak jujur ini, dia cerdik, modal sekecil apapun, sekepepet apapun, kalau dia cerdik dia bisa pakai untuk mendatangkan keselamatan bagi dirinya. Dan jadi berkat juga bagi majikannya jadi baik namanya, rekan bisnisnya itu juga jadi berkurang beban mereka. Win-win solution, semua senang. Nah kenapa anak Tuhan tidak bisa? Bisa jadi karena kita belum sepakat. Bisa jadi karena kita belum sehati tentang apa sebenarnya yang paling penting, apa yang harus kita kejar sebagai orang Kristen itu. Sudah sering dikhotbahkan, jangan kejar jumlah, jangan kejar fasilitas, jangan kejar kuantitas, jangan kejar ini, kejar kualitas, kejar pertumbuhan iman, kejar spiritualitas yang mendalam, relasi dengan Tuhan, kasih kepada sesama. Tapi kan manusia tidak penting, kita lihat tujuan-tujuan kita itu sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, yang bisa diukur di atas kertas. Nanti kalau ini semua hancur, runtuh, baru kita ingat, iya. Harta kita yang paling berharga ini manusia loh. Jemaat ini loh. Orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita ini loh.
Kok malah kita peralat mereka untuk keuntungan yang lain? Bukan ini yang dipakai untuk melayani jemaat Tuhan. Kita harus sepakat dulu sebenarnya apa yang kita kejar, apa yang kita tuju, dan apa kendaraan alat yang kita pakai untuk bisa sampai di tujuan itu. Masalahnya mungkin kendaraan atau alat yang kita pakai beda-beda. Kalau kendaraan semua mau di kendaraannya sendiri-sendiri, di arahnya sendiri-sendiri, jadi nggak pernah ketemu di tujuan yang sama. Saudara yang terkasih, seperti bendahara, ketika yang semua yang kita kejar, yang kita perjuangkan dalam pelayanan kita ini jadi hilang, tidak ada nilainya lagi, kita baru tahu bahwa pribadi yang di sebelah-sebelah kita ini adalah keluarga, rekan sekerja, saudara seiman yang paling kokoh, yang paling bisa kita pegang, yang paling banyak nolong kita. Yang paling banyak hadir mengasihi kita dalam kasih Tuhan daripada semuanya. Sama seperti orang yang menghabiskan waktunya untuk keluarga, kerja banting tulang. Ketika nanti dia tua, sudah sakit, sudah tidak berdaya, baru dia sadar. Orang yang selama ini dia abaikan, keluarganya, pasangannya justru yang paling setia, yang paling bisa menolong dia di masa dia tidak punya apa-apa lagi. Lewat bendahara yang tidak jujur ini Tuhan Yesus mau menunjukkan, coba cek kembali yang paling mahal dalam hidup kita ini apa? Bukan isi tabungan kita, bukan aset kita, tapi orang yang terdekat yang mungkin di mata kita selama ini, halah gak penting ini orang. Gak bisa popo ini orang. Gak bisa dipakai ini orang. Ada saya dengar istilah-istilah begitu ya. Justru bisa jadi itulah kekuatan yang sejati untuk kita bisa bersama mencapai misi keselamatan itu. Ada bagian yang indah dalam Mazmur hari ini Bapak Ibu Saudara, Mazmur 113 itu ayat 5 sampai 9. Di sana dikatakan, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang bersemayam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke bawah, ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anaknya. Kata yang menarik bagi saya ada di ayat yang ke-6. Allah di tempat yang maha tinggi, ayat 6 dikatakan merendahkan diri untuk melihat ke bawah. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, coba cek. Itu kata merendahkan diri melihat ke bawah itu pakai kata apa? Membungkukkan diri. Dalam bahasa Ibraninya lebih ekstrim lagi sebenarnya. Allah yang ada di tempat yang maha tinggi itu bukan hanya membungkuk, tapi merubuhkan dirinya. Kalau bungkuk kan cuma sekedar ya ngelihat ke bawah gitu ya Bapak Ibu ya. Bungkuk lihat. Allah yang berdiri di tempat yang maha tinggi yang duduk kemudian merubuhkan dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa angkat. Supaya dia bisa beri nilai baru pada orang-orang yang gak penting, orang-orang yang diinjak, orang-orang yang hina, orang-orang yang gak bisa dipakai. Setara dengan para bangsawan, para penguasa. Bahkan seorang perempuan yang mandul yang pada zaman perjanjian lama itu sangat hina, bahkan terkutuk. Lewat firman ini, Mazmur ini sangat maju, sangat kontroversial pada zamannya. Enggak mungkin, tapi Mazmur sudah tulis. Ibu yang mandul pun didudukkan seperti punya anak banyak. Seperti perempuan yang sangat diberkati. Untuk itu apa? Tuhan rubuhkan dirinya. Kadang-kadang kita nolong orang lain itu tapi masih ndanga begitu ya Bapak Ibu ya. Masih sombong. Apa istilah iyo gitu ya. Nolong orang lain kok merendah di gunung tertinggi katanya.
Allah yang bersemayam, kata pemazmur, dia ngalami sendiri, dia lihat bagaimana Allah merubuhkan diri bukan dari tahtanya, tapi ke dalam lumpur itu untuk ngangkat orang lain. Artinya apa? Bukan hanya sekedar cari seperti bendahara, cari aman, tapi Allah bahkan masuk ke dalam posisi tidak aman, tidak nyaman untuk bisa ngangkat orang lain, untuk bisa menyelamatkan orang lain. Dan itulah yang sebenarnya yang harus kita contoh. Cuma persoalannya maukah kita? Jangan-jangan kita masih mau seperti anak-anak dunia, bukan anak-anak terang. Orang-orang kaya yang sangat menguasai dunia zaman sekarang itu kan menjadi cita-cita anak-anak kita ya. Ada banyak orang yang bercita-cita menjadi naga ke-10 di Indonesia saat ini gitu ya. Ke-11, ke-12. Oh itu target itu. Tapi kalau kita mau lebih tinggi dengan menindas, menginjak dan memperalat, menjerumuskan orang lain, maka itu sama saja dengan kita melawan Tuhan, saudara. Kenapa? Dalam Amos tadi kabar baiknya, berita utamanya adalah di mata Tuhan, orang-orang yang di dalam lumpur, orang-orang yang diinjak itulah yang paling berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan, manusia siapapun dia itu sangat berharga. Sampai di Amos 8 itu kalau terjadi apa-apa pada orang yang dihinakan oleh sesamanya, Tuhan gak berjanji loh, tadi Tuhan bersumpah ya. Tuhan tidak memaafkan dan tidak akan melupakan siapapun yang curang, yang memperalat kebaikan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Allah tahu, itu berita baiknya. Allah lihat semua modus kelicikan, semua topeng kemunafikan, orang-orang bisa saja rajin ibadah, taat untuk menolong pelayanan-pelayanan gereja, tapi mereka sebenarnya sedang mencekik sesamanya. Orang-orang di gereja ini di Indonesia punya budaya kita berlomba-lomba menjadi pengurus gereja, menjadi penatua, untuknya di GKI Merisi tidak, tapi ya susah juga akhirnya jadi pelayan itu ya. Kenapa? Karena orang yang punya jabatan gerejawi itu punya wewenang juga di luar. Dan mereka banyak melakukan praktek yang mencekik jemaatnya sendiri dalam kehidupan yang sebenarnya bukan urusan gerejawi. Dan Tuhan lihat semua itu, saudara. Tuhan tidak bisa disogok dengan banyaknya ibadahmu, dengan tingginya jabatan pelayananmu. Gak bisa Tuhan membuat dirinya tutup mata atas semua perilaku kotormu di luar, di rumah atau dimanapun terhadap sesamamu. Maka Allah berjanji, ini kabar baiknya, Allah sendiri yang bertindak, menolong, membela dan membebaskan kita. Karena itu bagi saudara yang mungkin saat ini ada di tengah kondisi in this economy gitu ya, kata anak muda. Dalam kondisi sekarang mau kerja, mau usaha, itu dikelilingi orang-orang yang penuh sogokan, korup, tidak jujur, curang. Kita mau benar tapi sistemnya, aturannya, undang-undangnya dibuat rumit, dibuat supaya kita nggak bisa apa-apa, hanya sekedar bisa nyogok saja baru bisa beres begitu ya. Kita sudah melakukan yang terbaik tapi tetap tidak menang, tidak menerima keadilan, tidak menerima hak-hak kita. Jangan-jangan bahkan gereja melakukan itu. Gereja sangat kencang berkata supaya orang-orang yang bekerja di gereja, misalnya koster kita, karyawan kita, jangan sampai kita tindas karena atas nama pelayanan begitu ya. Tapi di dunia sekarang banyak yang melakukan itu. Apakah saudara dan saya mungkin sudah lelah jadi korban ketidakadilan itu? Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam dan tidak membiarkan kita. Karena itu jangan kita normalisasi, jangan ikut-ikutan, jangan serupa dengan dunia ini. Tuhan Yesus bilang jadilah cerdik, tapi tetap kudus, tetap benar, tetap di jalan Tuhan. Karena Tuhan kasih aturan, kasih target kita untuk hidup kudus bukan nanti waktu di surga.
Tuhan kasih aturan yang kelihatannya rumit itu menjaga kekudusan itu justru di bumi ini. Saat memang semuanya gelap, saat semuanya kotor, justru itu yang harus dipegang, dipraktekkan. Maka Tuhan yang meminta kita untuk taat dan setia itu akan membuat kita mampu untuk merubah pola dunia ini. Yang kotor ini, yang korup ini, yang tidak jujur ini. Jadi jujur, jadi baik, jadi adil, jadi benar. Mulai dari mana? Seperti lagu tadi. Mulai dari dirimu, mulai dari keluargamu. Jangan ajar anakmu untuk menindas temannya, untuk ngambil keuntungan dari temannya, dari gurunya. Mulai dari dirimu. Jangan pakai kesempatan dalam kesempitan untuk cari keuntungan pada orang-orang yang sudah terbelit dengan semua masalah kehidupannya. Mulai dari dirimu melihat dan peka dan berkarya melakukan sesuatu bagi dunia yang tidak baik-baik saja ini. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita.